Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Mutiara Salma Kamila dengan NIM 150 2030508 dari KM 4608 akan menjelaskan materi tentang komunikasi antar pribadi. Jadi disimak ya biar kalian tahu materi apa aja yang ada di komunikasi antar pribadi. Oke? Menurut Devito, komunikasi antar pribadi adalah interaksi verbal dan nonverbal antara dua orang atau kadang lebih dari dua orang yang saling tergantung. Nah, dari West and Sumner, komunikasi antar pribadi adalah proses transaksi pesan antara orang-orang untuk menciptakan dan menjaga makna bersama. Nah, komunikasi antar pribadi ini juga dipandang sebagai bentuk komunikasi yang paling sempurna. Karena komunikasi antar pribadi sangat dipengaruhi oleh komunikasi intrapribadi. Di dalam komunikasi antar pribadi ada 4 klasifikasi. Yang pertama ada interaksi intim, lalu yang kedua ada percakapan sosial, yang ketiga ada interogasi, dan yang keempat ada wawancara. Nah, komunikasi antar pribadi ini memiliki tujuan. Yang pertama ada to learn atau belajar. Yang kedua ada to relate atau berhubungan. Nah, yang ketiga ada to influence atau mempengaruhi. Yang keempat ada to play atau bermain. Yang kelima ada to help atau menolong. Ada 5 kualitas umum komunikasi antar pribadi yang efektif. Yang pertama ada keterbukaan atau openness. Yang kedua ada sikap positif atau positiveness. Yang ketiga ada empati. Yang keempat ada sikap mendukung atau supportiveness. Dan yang kelima ada kesetaraan atau equality. Kita masuk ke 5 kualitas umum komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada keterbukaan atau openness. Nah, keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi ini ada 3 aspeknya teman-teman. Yang pertama ada membuka diri atau self disclosure. Yang kedua ada reaksi yang jujur dan spontan, dan yang ketiga ada kepemilikan perasaan. Yang kedua ada empati. Nah, menurut Devito, empati adalah merasakan apa yang orang lain rasakan tanpa kehilangan identitas diri sendiri, tetapi dari sudut pandang orang tersebut. Nah, berempati bisa kita tunjukkan dengan cara nonverbal dan verbal. Ada pula cara untuk berempati. Cara menunjukkan empati itu dengan 2 cara. Yang pertama, dengan berpikir empati, menunjukkan kalau kita mengerti apa yang orang lain maksudkan. Nah, yang kedua ada merasakan empati. Dengan kita menunjukkan apa yang kita rasakan berdasarkan apa yang orang tersebut rasakan. Yang ketiga ada sikap mendukung atau supportiveness. Nah, sikap mendukung itu dalam komunikasi adalah perilaku yang deskriptif, bukan evaluatif, dan terbuka, bukan mutlak. Nah, gimana sih cara kita menunjukkan sikap mendukungnya tuh, gitu kan? Yang pertama, kita harus menghindari menuduh atau menyalahkan. Lalu yang kedua, ada menghindari menilai secara negatif. Yang ketiga, ada menghindari mengkhotbah orang lain. Yang keempat, ada tunjukkan ketersediaan mendengarkan dan keterbukaan pikiran. Nah, yang kelima, itu memintakan pendapat orang lain, jangan hanya pendapat diri kita sendiri, biar kita juga tahu apa pendapat orang lain. Yang keempat ada sikap positif atau positiveness. Nah, sikap positif ini bisa kita tunjukkan lewat penggunaan pesan-pesan yang positif. Sikap positif juga dapat dipengaruhi dan sangat dipengaruhi oleh pandangan positif terhadap diri sendiri. Gimana cara untuk menunjukkan sikap positifnya itu? Yang pertama, harus temuin hal-hal positif dalam diri orang lain dan pujilah secara spesifik. Lalu yang kedua, kita tunjukkan secara nonverbal kepuasan dan kesenangan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, ketika orang tersebut lagi berbicara, kita eye contact dengannya dan kita tersenyum untuk menanggapi obrolan dia gitu. Lalu yang ketiga, atau yang terakhir itu ada kita sesuaikan ekspresi sikap positif ini dengan budaya yang ada. Yang kelima atau yang terakhir ada kesetaraan atau equality. Nah, kesetaraan artinya sikap atau pendekatan yang memperlakukan setiap orang sebagai kontributor penting dan tidak tergantikan dalam interaksi. Ada beberapa cara untuk menunjukkan kesetaraan dalam komunikasi. Yang pertama, ada kita harus menghindari kata seharusnya atau harus gitu. Terus yang kedua, kita lebih baik meminta, maksudnya kayak minta gitu, jangan menuntut. Lalu yang ketiga, ada hindari penyalaan orang lain ketika orang lain lagi berbicara. Ada baiknya kita tunggu dulu orang itu selesai ngobrol atau ngomong daripada kita harus menyela pembicaraan orang itu gitu. Nah, yang keempat, kita harus akui dan respon perkataan orang lain. Di antar pribadi ini juga ada daya tariknya nih teman-teman. Yang pertama ada kesamaan, yang kedua ada kedekatan, yang ketiga ada dukungan, yang keempat ada daya tarik fisik dan kepribadian, yang kelima ada status sosioekonomis dan pendidikan, yang keenam saling melengkapi. Ada beberapa tips dalam mengelola hubungan jarak jauh atau LDR. Nah, yang pertama itu sadarin kalau LDR itu sesuatu yang umum, jadi kamu tuh nggak sendiri. Lalu kita juga harus ciptain sistem pendukung sosial sementara terpisah dengan pasangan kita. Nah, pendukung sosialnya itu bisa teman atau sahabat atau keluarga juga bisa kan. Untuk berkomunikasi dengan pasangan, usahain kita harus kreatif, kayak misalkan adain kirim VN lah atau adain kirim video gitu kan, jadi nggak teks aja gitu biar nggak flat gitu. Nah, sebelum berpisah dengan pasangan, kita harus tentuin dulu aturan dasar kayak tentang jalan-jalan bareng teman, terus telepon, berkunjung atau menulis. Nah, kita juga harus gunain waktu bersama dengan bijak.
kayak kita harus saling kasih penuh kasih sayang dan bersenang-senang. Kalau terus-menerus serius itu nggak bijak. Juga kita harus tetap jujur, terutama kalau kita lagi hidup terpisah sama pasangan kan. Mereka harus tahu terus terang satu sama lain, jadi nggak berbohong. Terus kita harus bangun komunikasi yang terbuka dan saling mendukung. Jadi kita dapat bicara tentang masalah dan perasaan. Terus kita juga harus menjaga kepercayaan dengan mematuhi aturan dasar yang sudah disepakatin. Menelepon ketika berkata akan melakukannya dan menjaga saluran komunikasi tetap terbuka. Terus kita juga harus fokus kepada aspek positif dari keterpisahan, seperti kita meningkatkan karir atau kemampuan untuk berkonsentrasi pada pekerjaan. Juga kita harus tentuin batas waktu berapa lama akan berpisah. Maksudnya hidup secara berpisah gitu loh, kayak LDR gitu kan. Aku di sini akan kasih tahu beberapa penyebab rusaknya hubungan. Yang pertama ada komunikasi yang buruk. Terus ada hubungan dengan pihak ketiga atau selingkuh gitu kan. Itu bisa nih masuk ke sini. Terus ada perubahan dalam hubungan. Yang keempat ada masalah seks atau pekerjaan. Yang kelima ada kesulitan keuangan. Yang keenam, yang terakhir, ada kepercayaan yang salah atau tidak sepaham tentang hubungan. Sebenarnya nggak 6 doang yang tadi, tapi ada beberapa lagi kan. Kayak ada menarik diri dalam hubungan, kurang membuka diri, jadi kita tertutup gitu, jatuh gitu. Terus ada berbohong. Terus ada pesan-pesan yang kurang positif, maksudnya kayak pesan positif itu berkurang gitu, jadi pesan negatifnya yang bertambah, jadi pesan positifnya turun, pesan negatifnya naik. Nah, di sini ada beberapa cara untuk memperbaiki hubungan. Yang pertama itu kenalin dulu apa yang menjadi masalah, maupun itu eksternal atau internal gitu kan. Lalu yang kedua tuh kita harus lakuin penyelesaian konflik dan komunikasi yang produktif, kayak jujur, terus solution oriented, atau tanpa menyalahkan. Pokoknya dengan kepala dingin kita harus menyelesaikan hubungan, maksudnya konflik gitu loh, suatu masalah yang terjadi dalam hubungan gitu. Terus yang ketiga mempraktikkan, kita harus praktekin solusi yang udah kita sepakatin bersama. Terus yang keempat, kita harus berani ambil resiko. Ini ada cara untuk mengatasi putusnya hubungan. Yang pertama, ada putuskan siklus kesepian dan depresi. Terus kita juga bisa ambil waktu untuk single. Juga kita harus tingkatkan rasa percaya diri walaupun emang agak banyak rintangannya. Yang keempat itu hilangkan atau hindari simbol-simbol yang mengganggu kita. Yang kelima ada cari dukungan dan pertolongan. Yang keenam itu kita harus hindari mengulangi pola yang salah. Aturan yang dibuat oleh Richard Templer untuk menemukan cinta. Yang pertama ada jadilah diri sendiri. Kita tidak akan bahagia bersama pasangan kita sebelum kita bahagia sendiri. Pilihlah seseorang yang bisa membuat kita tertawa. Kurang dari 100% menarik adalah filter yang baik. Kenali seseorang melintas segala musim sebelum kita membuat keputusan yang besar. Jangan bertahan dengan seseorang yang tidak menyayangi kita. Dan kita harus jujur, bersikap jujur selagi kita masih punya kesempatan. Lalu ada aturan hubungan dari Richard Templer. Yang pertama, kita harus bersikap baik, bersama karena ingin, bukan karena butuh. Terus ada beri pasangan kita ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Jangan biarkan amarah kita berlanjut hingga matahari terbenam. Jadi usahain hari itu juga kelar gitu masalahnya. Dan amarahnya tuh harus kelar hari itu juga, jadi nggak dibawa sampai besok-besok gitu. Jadilah orang pertama yang meminta maaf. Jangan mengagungkannya dan mengharapkannya tetap demikian. Terus kita juga jangan pernah berhenti berusaha tampil menarik. Lalu ada aturan berpisah dari Richard Templer. Yang pertama, dengarkan suara hati kita. Kegagalan hubungan adalah tanggung jawab 2 orang, bukan 1 orang, tapi 2 orang. Kita harus junjung tinggi moral kita tetap tinggi. Juga kita harus jangan terus-menerus mengungkitnya. Jadi udah, biarin aja gitu. Ada aturan keluarga dari Richard Templer. Yang pertama, jangan salahkan orang tua Anda. Jangan salahin orang tua kita. Pokoknya perlakuin mereka dengan cara yang kita anggap benar, tanpa memperdulikan perilaku mereka terhadap kita. Selalu ada masalah dengan saudara. Pokoknya kita jangan pernah terlalu sibuk untuk orang-orang tercinta. Lalu ada aturan persahabatan dari Richard Templer. Yang pertama, dalam hidup milikilah teman yang menjadikan hidup kita jadi lebih baik, bukan yang menjadi lebih buruk. Pokoknya yang bisa bikin kita lebih positif. Kalau misalkan ada yang bikin kita jadi negatif, mending goodbye aja gitu, udahin aja pertemanannya. Terus kita harus cari teman yang menyukai kebenaran, jadi jujur dan nggak bohong gitu. Kita juga jangan pernah meminjamkan uang selain kita siap untuk merelakannya, kalau misalkan seandainya mereka nggak mau balikin lagi gitu. Terus ada sulit kalau kita tidak menyukai pasangan mereka. Yang terakhir ada persahabatan yang berubah. Lalu yang terakhir ada aturan untuk semua orang dari Richard Templer. Yang pertama ada rasa bersalah adalah emosi yang egois.
cinta sama dengan waktu. Semakin banyak yang Anda berikan atau semakin banyak yang kita berikan, semakin banyak yang kita dapatkan. Terus ada, tempatkanlah orang lain di atas diri Anda. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semua paham dengan apa yang aku sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, makasih.